Bejana Kristus yang terkasih, apa kabar kita pada hari ini? Semoga saya mendapati sahabat bejana sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Edisi Bejana Kristus pada hari ini, saya ingin sekali lagi membagikan satu kisah tentang cinta kasih di antara manusia. Saya mengawali permenungan ini dengan sebuah kisah. Ada satu cerita kuno tentang dua kakak beradik. Dua kakak beradik ini sedang sama-sama mengerjakan sebidang tanah. Yang satu sudah berkeluarga, adiknya, sedangkan kakaknya masih bujang. Mereka saling bekerja sama, saling membantu, dan pada musim panen, hasil jerih payah mereka nanti akan mereka bagi secara adil dan merata atas dua timbunan yang sama banyaknya. Pada suatu malam, ketika mereka sudah menimbun padi di dalam lumbung, adik dan kakak ini beristirahat dalam pondok mereka masing-masing. Sang kakak yang masih bujang tidak bisa tidur. Ia tetap memikirkan nasib adiknya yang sudah berkeluarga dengan anak-anaknya. Ia berkata dalam hatinya, "Tidak adil saya memperoleh bagian yang sama banyak dengan adikku, yang harus mencari nafkah secukupnya untuk menghidupi istri dan anak-anaknya." Terdorong oleh pikiran yang bagus itu, sang kakak pun bangun dan dengan diam-diam dia membawa dari lumbungnya beberapa berkas padi ke dalam lumbung adiknya. Lalu ia kembali lagi dan tidur dengan nyenyaknya. Tengah malam, sang adiknya juga terjaga. Pikirannya melayang ke pondok kakaknya, dan ia bertanya dalam hatinya, "Siapakah yang akan memelihara kakakku dalam masa tuanya nanti? Kasihan, karena ia hidup sendiri tanpa keturunan. Baiklah, saya memberi sebagian dari hasil panenanku ini kepadanya." Demikianlah yang terjadi. Ia pun bangun dan memikul beberapa berkas padi dan membawa ke lumbung kakaknya. Pada pagi hari, mereka heran sekali bahwa padi tetap sama banyak seperti malam sebelumnya. Pada malam berikut, niat yang sama timbul dalam hati mereka berdua. Tetapi kali ini keduanya bangun pada waktu yang sama. Maka di tengah jalan, adik bertemu dengan kakaknya. Dan mereka terkejut, lalu mengerti. Mereka saling memandang dan tiba-tiba sadar, insaf, betapa besar perhatian dari yang satu kepada yang lain. Karena amat terharu, mereka pun melepaskan berkas-berkas padi itu dan akhirnya saling merangkul. Dan sahabat bejana terkasih, konon Allah yang menyaksikan peristiwa itu dari surga berkata, "Inilah tempat di mana saya mau tinggal di antara manusia." Demikian kisahnya. Tindakan kedua bersaudara dalam kisah tadi merupakan perwujudan cinta yang sejati. Mereka tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan memikirkan kepentingan yang lain. Memikirkan kepentingan kakak dan memikirkan kepentingan adik. Cinta yang sejati terletak dalam tindakan melupakan diri demi kepentingan orang lain. Kristus sendiri telah mengajarkan kepada kita arti cinta kasih yang sejati. Kasih sejati itu tidak mencari diri sendiri. Cinta yang sejati itu juga tidak membeda-bedakan, tidak tertuju kepada siapapun seperti apa adanya.
Nah, sahabat bejana terkasih, memang ada pepatah yang berharga yang pernah kita dengar. Cinta adalah buta. Love is blind. Namun, jangan sampai salah diartikan. Sebab kasih atau cinta yang sejati harus mempunyai mata yang terbuka. Tetapi, mata yang sehat. Mata yang sehat harus masih bisa melihat kenyataan orang lain seperti apa adanya. Jangan sampai menghilangkan kasihnya. Selanjutnya, cinta itu tidak membutuhkan alasan. Kalau cinta membutuhkan alasan, tentu suatu relasi atau hubungan pasti akan berantakan. Ketika apa yang menjadi alasannya dia mencintai orang itu telah pudar atau hilang. Ketika dua orang saling mencintai karena alasan, karena tampan, karena perhatian kasih sayang, karena kecantikan, karena harta, dan sebagainya, dan ketika salah seorang di antaranya tiba-tiba mengalami kecelakaan dan hilang semua ketampanan atau kecantikan, hilang semua kekayaan atau harta, apakah dia masih bisa mencintai pasangannya? Karena itu, ketika ditanya, apakah cinta membutuhkan alasan? Tidak. Ketika kamu mencintai, kamu tidak butuh alasan. Cinta tidak butuh alasan. Jangan mencintai pasanganmu seperti bunga, sebab bunga pasti akan layu dan menjadi kering. Cintailah pasanganmu seperti air yang mengalir. Tuhan memberkati.